secara cepat aja ya. Kalau aku tengok video dari Bapak kemarin, Bapak tadi, dia himpunan dan relasi itu berbeda. Kalau himpunan, dia itu, eee, A, B itu itu sama itu sama B, A. Kalau relasi itu beda. Kalau A, B itu tidak sama dengan B, A. Itu relasi. Ini, tidak sama dengan B, A. Nah, relasi itu ada 4, cara relasi itu ada 4. Ada namanya reflektif. Nah, reflektif, kemudian ada namanya bentar, lupa berapa. Reflek reflektif reflektif refleksif. Nah ini, di relasi itu ada pertama itu reflektif, simetrik, antisimetrik, dan transitif. Nah, reflektif ini dia, kalau di video yang Bapak itu ya, atau aku kirim aja di grup. Bentar. Jika dia nanti ada misalnya reflektif ini intinya ada yang sama gitu. Contohnya gini, 1,2, 1,1 gitu. Nah, ini nih, kayak gini habis itu, 2,2, 2,3, 3,3 gitu. Nah, ini nih dikatakan apa, reflektif. Reflektifnya di mana? Ketika dia ada sama gini, satu ada sama ini yang sama gitu. Inilah yang disebut dengan apa, reflektif. Nah, tapi jika misalnya ada 1,1, 1,2, ini, bisa dikatakan nggak reflektif. Kenapa? Karena yang tertinggi kan 2. Aturnya yang tertinggi, jika dia tertinggi 2, maka dia ada 2,2 di sini. Ada 2,2 itu reflektif. Kalau nggak ada, ini nggak reflektif. Itulah refleksif gitu, refleksif. Maka dia, ini kalau dia ada 2,2 itu refleksif. Jadi intinya ketika dia reflektif itu ada yang sama, kayak 1, 2 gitu. Tapi dilihat dulu yang terbesarnya berapa, 2. Berarti ini ya berarti harus ada 2,2 kayak gitu. Ada yang tanyakan nggak? Halo, ada yang tanyakan nggak? Ada, Bang. Ya. Apa tuh? Berarti reflektif tuh kalau yang terakhir itu yang tertinggi gitu. Iya, maksudnya gini, pokoknya intinya reflektif itu dia tuh ada sama gitu, 1,1 sama, 1,2, berarti 1,2 ini ada 2,2 gitu. 2,3, 3,3. Intinya reflektif itu ada yang sama di sini, ada yang sama. Sama, ini sama gitu. Itu reflektif. Oh, oke, Bang Rangga. Di sini ada 1,2. Di sini ada 2,1. Di sini ada, 2,2. Nah, ini udah termasuk dalam simetrik karena jika ada 1,2 maka ada 2,1 gitu. Jika ada 1,3 maka harus ada 3,1 kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan simetrik. Simetrik tuh, kayak 1,3 berarti 3,1 gitu. Itu aja simetrik itu. Ada tanyakan lagi nggak? Berarti kayak kebalikannya gitu ya, Bang? Ya, kebalikannya. Jadi ketika ada dalam fungsi nanti ada, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, maka dia, 1,2 ini harus 2,1 gitu. Itulah simetriknya, gitu. Nah, kalau antisimetrik, antisimetrik itu berbeda dengan simetrik. Jika ada 1,2, 2,1, nih, kalau antisimetrik itu jika ada A, B dan, B, A, itu tuh tidak antisimetrik. Ya karena jika A itu tidak sama dengan B, itu tidak antisimetrik. Contohnya gini, 1,2, 2,1.
1,2 berarti ini 1,2 2,1. Ini kan ini A B B A. Akan tetapi 1 sama 2 ini kan nggak sama. 1 beda sama 2 kan. Jadi dia tidak antisimetrik. Jadi kebalikan simetrik intinya. Jika ada 1,2 2,1 berarti ini tidak antisimetrik gitu. Itu bedanya. Misalnya contoh kayak gini. 1,1 1,2 2,2. Ini antisimetrik ini. Karena ketika dia ada 1,2 nggak ada 2,1 kan. Nah, ini antisimetrik ini. Itu. Kalau beda sama simetrik, simetrik. Jadi kalau 1,1 1,2 2,2 ini tidak simetrik karena jika ada 1,2 maka ada 2,1 gitu. Paham enggak? Enggak, Bang. Gini lah. Kalau simetrik itu misalnya ada 1,1, 1,2, 1,3, habis itu 3,3. Ini apa aja yang sama nih? 1,1 tadi apa? Refleksif. Ini udah termasuk refleksif, ya kan? Kemudian simetrik enggak? Simetrik enggak? Ingat dulu, simetrik itu jika ada 1,2 maka ada 2,1. Nah, ini enggak ada 2,1 ya kan? Berarti ini tidak simetrik, tidak simetrik, tidak simetrik. Kita tengok lagi antisimetriknya. 1,2, 1,2, 1,3, 3,3. Ini antisimetrik karena enggak ada. Kalau 1,2, 2,1 nya enggak ada kan? Berarti ini antisimetrik. Ini antisimetriknya. Gitu. Paham enggak di sini? Rangga. Berarti cukup satu apa gitu, cukup satu apa itu kurung-kurungan. Kalau untuk yang simetrik sama antinya harus lebih dari itu. Oh gini, kalau ini kalau ada satu aja kayak gini kan ada 2,1 nanti. Ini udah termasuk simetrik satu aja. Paham enggak? Enggak. Maksud kamu gimana tadi? Jika ada 2 maksudnya? Maksudnya kan itu 1,1. Dia dalam satu kurungan tuh atau memang 1,1, 1,2, 1,3 tuh semuanya dalam satu kurungan? Iya kayak gitu. Enggak dia gini lah, 1,1 ini satu kurungan, kemudian 1,2 ini satu kurungan gitu. Dia nanti ada kurung besar kayak gitu. Ya, berarti kalau untuk melihat refleksi cukup satu kurungan kecil itu kan bisa gitu. Iya. Untuk cerita itu harus ada 2 gitu. Iya. Oh, kalau untuk antisimetrik itu juga gitu. Ya, kebalikan dari simetrik ya, antisimetrik gitu. Berarti kalau ada simetrik berarti antisimetrik itu ada. Betul. Berarti kalau antisimetrik itu ada, simetriknya yang enggak ada gitu. Oh, gini. Ya betul. Ya. Ini ya, B, C. B, C. Ini C ya. Jadi harus ada, ingat, harus ada A, C. Gitu. A, B, B, C, harus ada A, C. Nah, kayak gini kita kasih 1,1 ini kan. Ini 1,2. Habis itu ini 2,2 ya kan. Kayak gini. Ada 1,1, 1,2. Satunya itu sama, berarti harus ada 1,2. Ini 1,2 kan. 1,2 ada di sini. Berarti ini termasuk dengan transitif. Ini. Ini termasuk transitif. Kemudian kalau ini kayak gini. Apa? Gimana ulang? Ini ini ada nggak di semuanya itu? Kalau ada berarti dia transitif. Transitif. Kayak gitu. Berarti Rangga. Berarti kalau untuk mencari yang ini 3 kurungan kecil itu. Iya, dia harus ada 2. Nah, kemudian 2 jawabannya itu harus ada di dalam semuanya itu, semua kurungannya itu. Kayak gitu. Oh, berarti A, C itu jawabannya. Atau gimana? Iya, A, C itu jawabannya. Cuman A, C itu harus ada di dalam apa nih semua ini kurungan ini gitu. Maksudnya harus ada itu misalnya jawabannya apa? Maksudnya
Tunggu dulu. Maksud A, B itu kenapa mau samain satu? Kukira angkanya harus beda. enggak harus beda. Pokoknya jika kanan ini sama ini, maka jawabannya ini sama ini gitu. Angka yang di depannya. Iya. Atau kalau apa, tengok di grup kan ada aku apa itu, aku kirim di grup itu. Ada example-nya. Example mana nih? Tersitif ini. Nah, ini. Dia kan situ kan ada apa tuh? Misalnya katanya R3 itu tidak transitif. Tengok tidak transitif. 1,3, 2,1. Itu sebenarnya 1,3 itu dia nggak ada kawannya, nggak ada 3,1 kan. Berarti tidak transitif gitu. Nggak ada juga 1,1-nya. Oh, maksudnya. Nah, habis itu yang apa? Yang nomor Oke. yang R1. Yang R1 ada relasi ini ada dua ya. Satu ekuivalen, habis itu satu lagi itu ada nah, relasi ini ekuivalen, dikatakan ekuivalen jika ya jika dia refleksif, kemudian simetrik, metrik, dan transitif. Nah, ini ekuivalen jika dia ada refleksif, simetrik, dan transitif. Jika salah satu nggak ada, maka dia tidak ekuivalen gitu. Nah, gitu. Kemudian kalau inverse, inverse ini aku nih yang aku tengok inverse itu ya aku yang di grup yang di apa tuh inverse itu dikatakan inverse jika bentar R inverse itu di mana B, A di mana A, B. Nah, jadi dia inverse itu dikatakan inverse jika B, A itu dibalik jadi A, B gitu. Misalnya jawabannya B, A, maka dibalik A, B gitu. B, A di mana A, B itu tuh bilang real. Berarti ini dibalik aja gitu. Itu inverse-nya. Inverse relasi. Nah, ada satu lagi lupa aku. Relasi ini ada 3 caranya. Pertama pakai pakai apa? Pakai susun. Pakai susun itu bisa kayak gini. Ada relasi A, B ini A ya. Ini B, ini nih 1,2,3 ini. Nah, ini relasi itu bisa kita kali dulu. Ingat kalau perkalian ya, perkalian A kali B. Tadi kan pas sore atau siang tadi kita kan belajar kurang, habis itu kita belajar tambah kan. Nah, kali ini kayak gini. Kalau kali itu dia kita kali semua gini. A, 1 ini kita kali ini. Habis itu koma ini sama ini A, 2 ini kemudian A, 3. A,3. Kemudian yang ini kita kaliin B, 1, B, 1, B, 2, dan B, 3. B, 3. Nah, inilah perkaliannya sekalinya. Nah, yang relasi itu relasi inilah kita buat pasangan terurut. Ini namanya pasangan terurut. Ini kan diurut-urut ini. Nah, yang relasi itu ada 3 caranya. Relasi itu ada 3. Satu itu pasangan terurut atau order pairs namanya, terurut. Kemudian yang 2 itu pakai diagram panah. Oke, diagram panah. Contohnya kita ambil 2 ini aja. Nah, 2 ini. Arti dia ada A, ada B misalnya. Ini 1, 2, ya kan? Jadi ini satu ini gini, satu ini. Nah, inilah satu diagram panahnya gitu. Kemudian yang ketiga itu ada namanya pakai dia Cartesius. Cartesius ini yang X itu misalkan yang contohnya yang angka atau yang X ini yang Y yang ini. Jadi ini ada atau misalkan X itu yang angka aja lah. X itu yang angka. Jadi ini 1, ya ini 2. Ya ini A misalnya kan. Jadi ini gini gitu.
diagram kartesius. Pakai diagram panah. Kalau angka semua baru pakai diagram kartesius gitu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Yang ini apa tadi? Apa? Yang mau bahas ini apa tadi? Nama materinya? Apa Ini inverse? namanya relasi. Oh, relasi. Oke. Thank you. Relasi. Tadi ada namanya transitif ya. Jangan lupa gitu tadi. Ini yang paling penting ini nih. Ini sebenarnya antisimetrik ini jarang dipakai. Cuman ketika ada contoh soal, ada antisimetrik ditanya. Maka kita harus tahu juga antisimetrik ini. Kenapa jarang dipakai? Karena kalau relasi ini, ketika dia berbicara ekuivalen, maka yang diperlukan cuma 3. Refleksif, simetrik, dan transitif. Ya kan? Nah, ketika 3 ini salah satunya nggak ada, berarti dia tidak ekuivalen. Nah, kalau inverse itu gini, jika B, A, maka di mana A, B real. Jadi intinya B, A ini dibalik jadi A, B gitu, itu inverse-nya. Nah, kemudian kalau ekuivalennya dia ada refleksif, simetrik, dan transitif. Itu aja relasi. Ingat lagi relasi itu jika ini kan A kali B kan ini. Nah, jika ada B kali A, sama nggak A kali B sama B kali A di relasi? Kalau di relasi itu tidak sama. Contoh, ini B kali A, tadi 1, A kan? 1, A. Ini 1, B, 1, B. Ini 2, A, 2, A. Ini 2, B, ini 2, B. Nah, ini 3 A, 3 A, ini 3 B. Nah, ini nih, yang ini aku bilang kenapa dia tidak sama, karena A,1 itu tidak sama dengan 1, A. Konsep tadi, relasi itu jika A, B kan, itu tuh tidak sama B, A. Itu relasi. Kalau himpunan dia sama gitu. Itu relasi. Jadi A kali B sama B kali A itu tidak sama kalau di relasi, konsep relasi gitu. Jadi kalau ingat lagi kalau perkalian ini ya langsung aja dikali ini kali ini kali ini kali ini. Kemudian B lagi B1, B2, B3. Jadi kalau perkalian itu kalau relasi itu relasi perkalian maka dia banyaknya ini ya kan. Jadi rumusnya kalau rumus relasi itu misalnya diketahui A, B dan B 1,23. Maka relasinya adalah ini. Oh ya, relasi ini beda sama himpunan kita belajar tadi ya. Kalau himpunan itu misalnya ada himpunan 2, 1,3 gitu. Ini A. Misalkan kita banyaknya himpunan ini mana kita pakai rumus tadi kan 2, ini 3, banyaknya kan 3, 2,3 jadi 8. Nah, himpunan kosong masuk juga kan. Nah, di relasi himpunan kosong itu tidak masuk. Himpunan kosong itu tidak masuk. Jadi rumusnya kayak gini. 2 dikali N A dikali B, di B besar, dikurang 1. Nah, NA kali B ini maksudnya apa? Ketika kita perhatikan, ketika A kali B, maka ada 6 kan? Jadi langsung aja, A-nya berapa? A-nya ada 2 buah sini. Sini ada 3 buah. Berarti A kali B-nya 2 kali 3. Sini berapa? 2 kali 3 itu kan 6. 2 pangkat 6 dikurang 1. Nah, 1 ini himpunan semesta kosong. Yang aku bilang tadi. Jika dia relasi, maka himpunan kosong itu tidak dimasukkan. Maka dikurang 1 yang himpunan kosong ini. Maka 2,6 dikurang 2 pangkat 6 dikurang 1. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada pertanyaan tergantung. Kalau ada inverse tanya. Kalau ekuivalen gitu. Jadi kita cari relasinya dulu. Nah, maka cari relasi itu ada 3 ya. Ada 3. Satu itu pasangan terurut kayak gini, diurut. Atau kedua diagram panah kayak gini. Kita ambil dua ini misalnya kan A1, A,2. Berarti A ini 1, A,2. Ingat lagi, ini relasi bukan fungsi. Kalau fungsi, A ini cuma boleh 1, nggak boleh 2. Ya kan? Apa itu Gitu. pasangan terurut diagram panah kartesius itu apa itu namanya? Ya, diagram panah. Kartesius ini. Ya kayak gini. Iya, yang 3 itu apa tadi?
Ya, ya diagram kartesius. Ini Y, ini di X gitu. Nanti kalau di X itu gimana? Apa tadi mau bilang pertama pasangan terurut diagram kartesius itu tuh apa? Itu tuh cara mencari relasi. Pertama ini pasangan Oh. terurut. Nah, yang kedua diagram Hmm. panah kayak gini, yang ketiga kartesius kayak gitu. Oh, Biasanya di oke, soal oke. itu enggak terurut aja, karena dia dikombinasinya kan. Coba cari pakai kartesius kayak gitu. Coba pakai Oh, diagram panah thank you. kayak gitu. Nah, ada yang tanyakan nggak sampai relasi ini? Kalau nggak tuh kita langsung ke contoh soal reflektif. Nah, biasanya tuh soalnya tuh apa, Mayang? Dia itu ada misalnya diketahuinya relasinya kayak 1,1 ya kan. Ini 1,2 ya kan. Ini 2,2. Ini entar 2,3. Ini 3,3. Ini apa tadi reflektif sama simetrik ya? Apa tadi Mayang? Reflektif kan? Iya. Refleksif kan sama simetrik. Nah, kalau refleksif itu ingat, refleksif itu intinya refleksif itu dia sama. Ada 1,1 sini, 2,2, ini 3,3. Ini udah dikatakan refleksif karena dia sama namanya A, A gitu. Itu refleksif itu aja intinya A, A. 2,2, 1,1 itu refleksif itu. Nah, kalau simetrik itu dia jika gini, jika 1,2 maka ada 2,1. Sini ada nggak 2,1? Nggak ada kan? Enggak. Nah, maka dia tidak simetrik. Jika aku tambahin di sini ada 2,1, ini dia simetrik. Karena jika 1,2 maka ada 2,1. Ini simetrik. Satu aja sama itu simetrik gitu. Jadi dia refleksif tuh jika dia ada sama 1,1, 2,2, 3,3 itu refleksif. Kalau simetrik itu dia jika ada 1,2 maka 2,1 harus ada gitu. Satu aja gitu. Nah, gitu. Berarti soalnya diberikan Ya, diketahui ini. diketahui yang Terus pasangan terurut relasi gitu. ini. Nah, kita tengok ada yang apa enggak gitu. Ada yang sama enggak? Berarti sama. Ada yang sama berarti ini refleksif gitu. Simetrik kita tengok jika ada 1,2 maka 2,1 kayak gitu. Jika ada 2,3 dia di 3,2 gitu. Kemudian transitif, kalau transitif itu apa? Transitif itu misalnya 1,2, ini 2 ada sama kan? Ini udah sama nih, berarti jawabannya 1,2. Nah, 1,2 ada enggak di sini? Ada ya kan? Kemudian 1,2, 2,1. Ini kan sama nih 2 sama 2, berarti jawabannya 1,1. 1,1 ada enggak di semua ini? Ada, berarti ini transitif gitu. Yang semua ini transitif gitu. Oke, makasih Bang. Langsung ke soal ya. Itu yang di halaman 12 itu kan ada relasi itu. Dengar enggak suaraku? Bentar. Soal relasi kan diketahui P itu 1, 2, 5, 6, 8. Q itu 1, 2, 3, 4, 10, 12, 16. Maka relasi 2 kali. Nah, relasi 2 kali. Gini, jika diketahui di soal ya, nah di soal itu relasi 2 kali katanya. Nah, kalau relasi 2 kali entar. Nah, relasi 2 kali. Pertama katanya gambarlah dengan diagram panah katanya. Kalau diagram panah itu kita buat aja. Yang ini 1, 2, 5, 6, 8 ya kan. P ini Q,